Susah ya. Oke, kita panggil dulu untuk Kita presenter sapa dulu berikutnya. Mas Ahmad Mardiansyah, sudah join? Oke, Mas Ahmad. Oke, sudah Selamat join. siang. Selamat siang. Kedengaran jelas ya? Baik, ya kedengaran jelas dari sini. Bagaimana dengan suara saya? Siap, udah jelas. Bisa suara terpantau oke, dengan bagus. Bisa terpantau oke. Baik, kita mulai. Oke, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung saja, monggo. Ya, baik teman-teman sekalian. Hari ini kita akan bahas judul yang mungkin sudah familiar bagi kita, yaitu tentang VLAN ya. Ini diangkat dari pengalaman pribadi saya terkait dengan proyek-proyek yang saya kerjakan gitu ya, terutama yang berkaitan dengan mikrotik. Oke, lanjut saja. Yang kita bahas nanti adalah tentang VLAN itu sendiri, kemudian VLAN di mikrotik. Tentang kami sendiri, kita adalah Gardanitas Cakrawala, kita base di Bandung, certified partner untuk mikrotik dan Linux. Kemudian kita juga developer, kita develop produk yang berbasiskan Radius, sekaligus juga dengan billing. Kita juga membuat webinar reguler, dan hari ini, nanti malam, kalau teman-teman berminat, kita akan ada webinar satu lagi dengan judul yang ada di website kita ya. Tentang saya sendiri, nama saya Ahmad Mardiansyah, saya base di Bandung, pengguna Linux user dari 999, mikrotik dari tahun 2007, kemudian ya sebelumnya kerja di telco, telekomunikasi, certified konsultan juga dan trainer, kemudian mengajar di universitas, dan sekarang saya juga jadi student ya, balik lagi jadi student. LinkedIn saya ada di slide di sini. Kalau teman-teman ingin connect, kita bisa connect di sana. Oke, pengalaman project tahun ini kita kebetulan ngurusin project di Malaysia dan di Kongo. Kongo itu di Afrika, terkait dengan IoT integration dan network automation. Jadi mereka punya network, kemudian nanti kita akan integrasi alat-alat IoT. Jadi ada vendor IoT, kita ada API yang dibuka, nah nanti kita akan integrasikan itu ke dalam sistem yang kita buat gitu, gunanya untuk monitoring atau kita memberikan perintah ke sana. Kemudian tahun lalu di Kongo juga kita buat internet wireless ISP gitu ya. Sebelumnya di Libya, nah kalau ini kita remote pasti ya, nggak mungkin ke sana. Sebelumnya di UK pernah dapat, kita bikin workshop, kemudian kita migrasi dan implementasi billing ya di sana. Kemudian 2015 kita di Kalimantan untuk sama tentang wireless. Jadi kebanyakan proyek saya terkait dengan ISP dan network ya. Oke, jadi kali ini saya akan membahas VLAN ya. Dimulai dari kenapa sih VLAN itu muncul dan kenapa kita perlu pakai VLAN ya. Nah, pertama kali biasanya ketika kita bikin jaringan, itu kan gunaan jaringan saya belajar jaringan pertama kali tahun 99 2000, kemudian dapat sertifikasi tahun 2003. Nah, di situ kita belajar bahwa gunanya jaringan adalah untuk saling bertukar informasi sehingga data dari satu komputer ke komputer lain tidak perlu dipindahkan dengan disket ya gitu. Kalau masih ada yang kenal disket. Ya, jadi dengan adanya jaringan kita bisa bertukar informasi dengan lebih mudah ya. Biasanya jaringan seperti ini bentuknya ya. Jadi dari ada komputer gitu, connect ke sana, kemudian nanti ada komputer lagi connect ke sana, mereka nanti saling bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan dengan demikian, segmen yang dipakai di sini biasanya hanya satu segmen saja dan satu broadcast domain. Dan kalau mereka pakai switch,
ini dia collision domain ya, yang dulu sering ditanya itu waktu saya belajar networking, apa bedanya broadcast domain sama collision domain. Nah, collision domain itu di split dengan menggunakan switch. Waktu saya belajar zaman itu masih banyak yang pakai hub, tapi kemari hub sudah nggak ada lagi ya, semuanya sudah diganti switch karena harganya udah lebih murah sekarang. Oke, begitu kira-kira. Nah, kemudian nanti kalau misalkan networknya tambah besar, ya, dia nanti nambah lagi switch ya, yang connect ke sana. Jadi networknya bertambah, dan topologi jaringannya ini kan seperti bintang ya kan. Jadi si klien ini dia akan connect gitu kan, connect lagi ke bintang, ini konsentrator, hub, konsentrator connect lagi ke konsentrator, ya kemudian connect lagi misalkan ada konsentrator lainnya, jadi berbentuk seperti daisy chain gitu ya. Jadi konsentrator yang saling berhubungan seperti rantai gitu. Oke, jadi tetap saja dengan seperti ini jaringan jadi lebih besar, tetapi network segmennya cuma satu dan broadcast domainnya tetap satu. Jadi broadcast domain adalah area di mana kita semua komputer yang ada di sana menerima paket broadcast gitu. Oke. Nah, terus kan nggak cukup cuman hanya connect dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, kadang kita juga perlu connect ke dunia luar kan. Untuk itu kita perlu pakai router ya. Jadi ada satu router, kita connect ke sana ya. Kemudian nanti routernya ini kalau misalkan di atas itu ada IP ya. IP, kemudian di bawahnya itu juga ada IP juga, tapi yang private. Nah, nanti di sini ada NAT gitu ya. Jadi ini bentuk jaringan, konfigurasi jaringan yang sangat-sangat sederhana sekali. Jadi dari paket dari internet masuk ke router, dari router kemudian disebar ke tempat lainnya. Gitu ya. Ini sangat-sangat sederhana. Warnet pakai begini, kantor kecil pakai seperti ini, sangat-sangat sederhana sekali. Jadi ada router, connect ke sana, kemudian nanti mereka sudah bisa connect ya. Oke, ada proses NAT di sana. Baik. Nah, kemudian ada kebutuhan lagi. Jadi misalkan saya punya router dan untuk meningkatkan keamanan atau ada sebab lain, maka kita akan pisah segmennya ya. Jadi segmen yang sebelumnya tadi satu network, nah sekarang kita pecah. Jadi yang sebelah kiri yang warna merah ya kita pecah dengan yang sebelah biru ini ya, sebelah kanan ini. Ya kan? Ini tetap saja masih sederhana. Jadi nanti router ini dia akan menghubungkan dua network, dua segmen. Jadi kita lihat di sini ada switch 1, ini kemudian ada switch 2. Jadi satu switch itu satu network. Oke, sampai di sini biasanya lancar ya. Sudah mengerti biasanya. Nah, nanti akan ribet tuh ya. Kalau misalkan ini ada satu site ya. Nah, ini satu site A gitu kan di sini. Nah, kemudian ini ada site B gitu. Nah, di dalamnya itu masing-masing pingin dua network, ya kan? Network yang satu misalkan untuk finance ya, network satu yang merah itu untuk finance, yang biru ini untuk operation misalkan gitu ya. Jadi mereka ingin network mereka dipisah gitu. Nah, dengan model seperti ini ya kita harus dengan yang tadi ya, bahwa satu switch adalah satu network, maka dari itu ya akan ada banyak switch yang kita perlu pakai ya, karena satu switch didedikasikan untuk satu network ya. Jadi semakin banyak network kita yang pakai, semakin banyak site yang kita mau koneksikan, maka akan banyak barang di sana gitu ya.
Nah, ini repot ini kalau satu segmen satu switch. Nah, switch-nya yang dipakai di sini berarti switch yang dumb gitu. Dumb itu artinya ya nggak, ya cuma switch saja ya, tidak bisa kita konfigurasi gitu. Oke, gitu itu kira-kira. Nah, ya jadi semakin banyak segmen semakin repot kita ya. Nanti ada jaringan buat finance, ada jaringan buat engineering, ada jaringan buat marketing ya, macam-macam gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa dasar kita itu adalah satu switch, satu segmen. Switch yang dengan segmen sama hanya bisa dikonekkan dengan switch yang segmennya sama pula gitu ya. Ini lebih pusing dan lebih banyak duitnya dan lebih ribet gitu. Oke. Nah, terus solusinya gimana? Gitu kan. Nah, ini problem tadi kita bisa sederhanakan dengan VLAN gitu. Jadi dengan VLAN yang jadi magic di sini apa ya? Nah, yang jadi magicnya itu adalah si switch-nya ini. Kita ganti warna dulu deh. Warna ungu. Nah, jadi yang jadi magicnya itu adalah switch-nya ini. Jadi switch-nya itu harus support VLAN. Gitu. Nah, mereka nanti akan connect ke sana secara logik saja ya. Jadi secara fisik ya kita bisa mempartisi si switch itu agar dia berubah menjadi partisi-partisi kecil, sama seperti switch-switch yang kecil ya, seperti di slide sebelumnya ini. Oke, jadi slide sebelumnya itu kan ada switch yang kecil-kecil, switch unmanageable. Ya, jadi 3 switch unmanageable itu kita jadikan satu gitu. Nah, menjadi switch yang support VLAN. Nah, gitu. Oke, jadi nanti teknisnya adalah kita akan beli switch yang support VLAN, kemudian nanti kita harus konfigurasi di dalamnya dan kita lakukan partisi di sana gitu ya. Jadi port ini, port 1, 2, 3 itu dipakai untuk network finance. 1 sampai 5 untuk finance, 6 sampai 10 misalkan untuk marketing dan seterusnya dan seterusnya. Jadi disinilah letak efisiensi dari VLAN ya. Jadi dengan adanya VLAN ya, yang ditekankan di sini adalah satu switch itu dia bisa multiple segmen di sini. Nah, gitu. Jadi kita bisa men-divide switch tergantung dari port yang ada di sana gitu ya. Oke, ya, jadi portnya itu sebagai basis kita untuk mempartisi switch-nya tadi. Nah, dengan adanya VLAN, kita bisa pakai equipment yang lebih sedikit ya. Kemudian ya tentu saja menghemat uang dan menghemat tempat karena satu perangkat bisa untuk macam-macam. Nah, mungkin bukan kekurangan ya, persyaratan gitu, prasyaratnya kalau kita pakai VLAN, nah ini kita yang harus di-upgrade gitu. Oke. Jadi selain upgrade perangkat ya, kita juga perlu update knowledge. Karena kalau kita basic VLAN yang nggak kuat, nah itu jaringan nanti bakalan susah di-manage. Kita sendiri yang bingung gitu kan. Nah, nanti ujung-ujungnya kalau kita bingung, balik lagi ke seperti yang sebelumnya itu Pak, gitu. Ya, seperti ini. Semuanya jadi flat gitu kan. Ini kejadian benar nih gitu kan. Jadi VLAN seperti itu ya. Kelihatannya gampang semua ngomong VLAN. Tapi kenyataannya ya ada, ya nggak semua sih. Ada beberapa tempat klien gitu ya dia bingung cara pakai VLAN kan gitu. Padahal kalau ngerti konsepnya ya itu enak aja gitu kan. Jadi cara kerja VLAN seperti ini ya. VLAN kita bisa lihat ya. Kita harus punya 2 switch, masing-masing switch itu terkoneksi dengan physical network tertentu. Dengan adanya VLAN kita bisa hanya punya 1 switch dan kita partisi dia. Nah, yang baru di VLAN yang beda dengan tempat lain tuh adalah dengan yang di atas itu adalah ya ini ya yang warna hijau ini ya, yaitu trunk. Oke. Jadi konsep VLAN sendiri itu sebenarnya diambil dari telekomunikasi ya. Jadi telekomunikasi itu kan ada namanya switch ya, switch. Ini saya anggap ini telekomunikasi ya.
switch. Nah, atau zaman dulu kita sebut sentral ya. Bahasa Inggrisnya dia sebut central office CO gitu ya. Atau kadang-kadang disebut switch. Kenapa di switch? Karena they are connecting one cable to the other cable. Jadi itu disebut switch. Kok sentral disebut switch? Ya itu tadi fungsinya kan untuk connect. Jadi nanti ini ada customer ya, customer. Ini yang saya kasih tanda C gitu ya. Ini customer, semua customer connect ke switch tadi ya. Nah ini disebut access network gitu. Ya, jadi di telekomunikasi, saya backgroundnya telekomunikasi, ada sebuah central office ya. Central office itu akan dikoneksikan dengan pelanggan-pelanggan tadi melalui sebuah kabel fisik gitu ya, kabel tembaga gitu. Sekarang akses networknya sudah berbasis fiber optik. Jadi tapi konsepnya tetap sama. Di tengah itu ada central office, kemudian nanti yang lain-lainnya akan terkoneksi dengan customer gitu ya, customer. Nah, di sebelah kanan ini juga ada switch, oke. Nah, terkoneksi juga dengan dengan pelanggan-pelanggan gitu ya, C customer gini ya, atau CO ini saya tulis ini C central office. Nah, koneksi antar switch di telekomunikasi itu disebut trunk gitu. Nah, jadi trunk itu kapasitasnya lebih besar untuk menampung, untuk carrier, pembawa untuk membawa voice dari pelanggan gitu, dari switch 1 misalkan ke switch 2 yang di sebelah kanan gitu. Gitu ya. Itu konsep dari VLAN terkait dengan telekomunikasi. Jadi VLAN itu memang ya dipinjam dari konsep telekomunikasi. Nah, VLAN term seperti saya bilang tadi nanti ada istilah yang mirip dengan telekomunikasi itu yaitu nah ini adalah sebuah switch ya sebelum masuk ke sana. Ini adalah switch. Di switch itu ada port. Nah, port yang ke arah host langsung ya itu biasanya disebut access port. Nah, ini access port. Jadi ini access port ya yang terhubung langsung dengan pelanggan gitu atau end user gitu ya. Oke. Nah, antar switch ya. Nah, ini antar switch yang tengah ini yang warna hijau ya. Yang saya highlight dengan warna ungu itu disebut trunk. Oke. Kabelnya disebut trunk line gitu. Portnya disebut trunk port gitu aja. Jadi mirip sekali dengan telekomunikasi. Oke. Nah, di sini magicnya VLAN gitu ya. Jadi cara kerja VLAN itu sebenarnya ketika nanti si customer ini kirim data gitu ya ke switch. Nah, datanya ini misalkan ini ada komputer nomor 11, di sini ada komputer nomor 21 gitu ya. Oke, nah mereka ada di VLAN yang sama kan, VLAN 10, benar ya, 11 dan 21 gitu. Nah, berarti nanti flow-nya itu seperti ini kan. Nah, gitu. Nah, apa yang terjadi di trunk port yang ada di sini? Nah, inilah yang terjadi. Oke, jadi ini adalah yang di atas, ini adalah data yang dikirimkan ke access port. Ya, jadi ada ini frame ya, frame di layer 2 itu ada destination MAC address, ada source MAC address, header type. Nah, kemudian ini data dari upper layer kan gitu. Masuk ke sana. Di data layer 3 IP address ada di data situ kan. Nah, nanti antara source MAC dan header type, nah di situ kita masukin, kita insert gitu, ada sebuah ada sebuah header. Nah, headernya itu nanti akan menunjukkan, memberitahukan VLAN gitu ya. Oke, jadi VLAN itu cara kerjanya seperti ini. Jadi yang dirubah itu di layer 2-nya ya. Jadi kita tambahin sebuah header di sini supaya dia bisa dikenali oleh lawannya. Jadi begitu dia keluar dari trunk port di sebelah kiri, ditambahkan header, kemudian di sebelah kanan itu diterima, kemudian dibuang tag VLAN-nya. Kadang berarti ini kan disebut tagging gitu ya. Nah, ini tagging ada di atas ini. Nah, dibuang tag-nya, kemudian nanti dimasukkan ke
setelah dibuang tagnya kemudian diteruskan ke destination. Oke, begitu cara kerja VLAN ya, yang sangat-sangat fundamental seperti itu. Ini kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Oke, baik. Terus pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita sudah tahu nih cara partisi VLAN ya kan. Jadi VLAN yang sebelah kiri kita mau konekkan dengan VLAN yang sebelah kanan ya kan, yang warna merah dan yang warna biru. Betul ya. Nah gitu. Nah jadi sama seperti switch tadi ya. Satu switch satu segmen kan. Nah satu VLAN itu juga satu segmen. Ya, jadi komputer hanya bisa berhubungan di satu segmen itu, nggak bisa bocor ke sebelah gitu, unless dia connect ke switch yang lain kan gitu. Sama, VLAN juga prinsipnya sama. Jadi ketika kita connect, kita bikin sebuah VLAN di sini ya, VLAN sebelah kiri ya, yang merah dengan VLAN sebelah kanan. Secara layer 2 mereka terpisah ya, dan mereka butuh device ya di layer atas untuk menghubungkan mereka. Nah, untuk itu kita butuh router di sini. Oke, router. Nah, dengan router ini kita bisa menghubungkan dua segmen yang berbeda. Gitu ya. Jadi VLAN 10 dia punya segmen sendiri, VLAN 20 punya segmen sendiri gitu. Jadi masing-masing VLAN dia punya broadcast sendiri gitu ya, nggak bocor ke tempat lain. Nah, dengan adanya router, VLAN ini akan bisa saling berkomunikasi. Komunikasinya nanti di layer 3. Ya, berarti VLAN 10 dia misalkan 10, 10, 10, 1, VLAN 2, 10, 10, 2 gitu ya, slash 24 gitu ya. Yang sederhana biasanya kan seperti itu ya. Nah, kemudian nanti router menghubungkan mereka. Nanti di sebelah kiri dan kanan sini ada interface dari router yang menjadi gateway kan. Nah, gateway yang dipakai oleh kedua network itu. Gitu sih. Jadi itu caranya antar VLAN communication ya. Kita perlu perangkat di layer lebih atas untuk mengkomunikasikan mereka. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika routernya support VLAN trunk ya atau VLAN tag? Ya, berarti routing bisa dilakukan oleh satu port saja. Ya, kalau di sini kan kita berarti makan dua port ya. Ya, port yang sebelah kiri, port yang sebelah kanan, ya kan gitu. Oke. Port kiri dan port kanan. Jadi dia makan dua port. Kalau misalkan di sini ada 5 VLAN ya, pengen diinterkoneksi. Berarti dia makan 5 physical port gitu. Wah, kan banyak ya. Kalau VLAN-nya sampai 1000, mana ada router yang portnya sampai 1000 ya kan? Bingung kita nanti. Nah, untuk itu kita pakai ini teknik VLAN gitu ya. VLAN itu maksimum kan sampai 4000 ya, 4096 berarti 2 pangkat berapa itu ya? Nanti hitung sendiri. Oke ya, jadi dengan adanya VLAN, dengan adanya feature VLAN pada router, kita nanti bisa buat ya, kita ambil, belum dibuat. Nah, jadi nanti secara fisik kita akan buat satu ini aja, satu port aja ya. Satu port aja, nanti di dalamnya tuh ada VLAN, VLAN 1, ada VLAN 2, VLAN 3 gitu. Jadi nanti tag ke sana. Jadi nanti dari sisi switch, ya ketika kita arahkan paket ke sana, kita tag dia gitu. Nah, di sisi router, dia harus terima tag juga. Gitu aja sih. Jadi cuman butuh satu interface fisik, oke, tetapi multiple interface logic. Ya, ini logic. Nah, yang ini fisik. Physical interface, oke. Physically dia cuma satu, logically dia ada banyak.
Kok bisa? Ya bisa. Jadi interface itu kan ada dua, ada interface virtual atau interface fisikal kan. Fisikal yang artinya kita bisa colok gitu, dan itu jumlahnya pasti terbatas, ya kan. Nah, ada interface virtual di mana kita nggak bisa lihat ya, tapi kita bisa create itu ya. Jadi butuh pemahaman ini apa, kemampuan abstraksinya gitu ya. Itu perlu perlu punya di sini. Jadi menurut saya kalau ingin berkarir dengan di bidang networking itu kemampuan abstraksi kan, kalau kita ada tes psikologi itu ada kemampuan abstraksi gitu ya. Contoh misalkan untuk ngetesnya itu pakai apa, kubus dibolak-balik gitu kan. Nah kalau diputar ke kiri nanti seperti apa gambarnya. Jadi kemampuan membayangkan tanpa harus tanpa harus eh, membuat benda aslinya gitu kan. Ya, jadi ya, salah satu kemampuan networking, skill skill psikologi kali ya, yang dipakai di network engineer itu seperti itu ya, kemampuan untuk membayangkan tanpa harus dibuat ya. Karena kalau interface virtual gitu kan dibuat tuh gimana gitu fisiknya. Dia tetap ada gitu ya, tetap ada, tetap kelihatan gitu secara software, secara logik. Gitu. Ya, jadi sekali lagi itu ya. Jadi yang saya lihat tuh orang-orang kenapa nggak ngerti VLAN ya karena tadi dia konsepnya mungkin belum 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 paham bener gitu apa sih VLAN itu. Jadi dengan kalau konsepnya sudah matang mau pakai perangkat apa aja boleh gitu ya. Cuman karena di sini mikrotik ya disarankan menggunakan mikrotik. Gitu. Oke begitu. Nah ada juga ini ya. Switch sekarang sudah tambah canggih ya di beberapa vendor tertentu sebelum mikrotik mengeluarkan produk switch ya. Zaman dulu mikrotik cuma jualan router aja, produksi router, sorry. Jadi untuk switch kita pakai vendor lain. Nah di vendor lain itu apa? Ya, switch-nya itu juga support ini VLAN routing. Berarti kita nggak perlu lagi pakai si router ini ya. Router ini sudah nggak kita pakai lagi. Nah, routingnya itu ada di sini gitu loh. Oke, routing. Jadi dia layer 2 juga iya, layer 3 juga iya, sama. Jadi antar VLAN itu dilakukan oleh si switch ini gitu. Itu. Jadi ada bilang layer 3 root apa? Layer 3 switch. Nah, layer 3 switch ya begitu gitu ya. Nah, mikrotik, produk mikrotik sudah pasti layer 3 gitu kan. Jadi sebenarnya switch-nya itu adalah router. Dan layer 3 ini, wah itu mahal, jauh lebih mahal daripada switch layer 2 gitu ya. Jadi switch layer 2 tetap aja dia manageable, cuma dia nggak bisa routing. Kita harus butuh perangkat lainnya gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, ini yang lucu juga gitu ya. Jadi ada klien ya, ini yang seperti saya cerita. Ini beneran loh ya. Jadi ada klien ya, dia bikin network lah gitu, cerita sama saya. Kita pakai layer 3 switch Pak. Oh, layer 3 switch tuh keren loh, gini gini gini. Oke, ya. Nah, terus interVLAN routingnya dilakukan di mana? Oh, kita pakai mikrotik Pak. Wah, berarti ngapain pakai beli layer 3 switch ya kan? Beli layer 2 switch yang biasa juga bisa kan? Ya nggak? Iya kan? Ya nggak tahu tuh kenapa gitu kan. Nah mungkin, nah ini saya harus seperti judul tadi ya, selamat untuk tim salesnya gitu. Berhasil merayu Anda untuk membeli produknya yang mahal dan feature yang nggak kepake. Selamat gitu. Oke. Ini bukan komporin ya, cuma lucu aja gitu ya. Dia beli switch layer 3 tapi nggak kepake. Dan juga ini info dari teman saya gitu ya. Biasanya switch yang kayak beginian itu kurang bagus ya performance-nya. Ini bukan ya ini juga saya lihat sendiri sih gitu. Satu itu kan memang awalnya switch, cuman ditambahin feature untuk untuk routing kan gitu ya. Nah kalau misalkan dijadikan router performance-nya kurang bagus. Contoh misalkan ini dulu pernah ya saya pakai, jadi ini kejadian benar.
pakai CRS untuk routing gitu ya. Bisa kok, bisa. NAT bisa. Nah, tapi begitu pakai ya, baru kecepatan 10 Mbps saja CPU-nya sudah naik sampai 50%. Ya kan? Kenapa? Ya karena memang si switch-nya itu ya memang dikhususkan buat switch gitu. Tapi kan dia bisa routing, bisa gitu. Tapi uh, awalnya didesain untuk switch, tidak untuk router. Ya, jadi uh, istilahnya tuh can is not enough. Jadi buat bisa nggak? Bukan sekedar bisa, tapi proper apa kagak gitu. Ya, ya. Jadi sekali lagi proper, ya proper. Kita potong kayu, potong pohon pakai pisau dapur, bisa nggak? Bisa. Ya itu potong aja pakai pisau dapur. Ya, kalau hanya cuman berdasarkan bisa apa enggak, ya bisa. Tapi proper apa enggak? Tidak gitu. Jadi menurut saya, ya can or cannot itu bukan hanya apa? Bukan hanya satu aspek saja untuk memilih teknologi ya. Proper apa kagak gitu. Oke, gitu kira-kira. Nah, yang cerita lucu nomor 2 ya. Jadi ada sebuah klien, dia VLAN-nya running. Ada VLAN buat wired, ada VLAN buat wireless, ada VLAN buat server ya. VLAN-nya udah dibuat macam-macam. Kenapa? Karena kita nggak mau ada sebuah flat network. Kenapa dibagi ke dalam network yang berbeda? Supaya kalau ada masalah, nggak nyebar ke yang lain. Contoh misalkan, sebelumnya kan dia flat. Kita bikin dia pisah-pisah kan. Jadi kalau misalkan ada komputer yang kena virus itu nggak nyebar, nggak ngerusak sampai jaringan wirelessnya, ya kan? Jadi jaringan wireless tuh sendiri itu perlu kita jaga banget gitu ya. Jadi kalau ada klien wireless yang kena virus itu kita stop gitu ya di sana dengan adanya pemisahan ini kan VLAN, ya kan? Nah kemudian orang ini mau nambah dedicated firewall. Nah kan VLAN-nya sudah banyak dijadikan ya di network sana, udah running gitu kan. Nah, ini mau dimasukkan ke firewall. Nah, firewall kan harusnya ada fasilitas VLAN juga di sana, ya kan? Berarti nanti tinggal pakai tag, harusnya sudah bisa connect. Tetapi pas mereka mau coba, nah itu nggak bisa gitu. Apanya nggak bisa? VLAN itu kan open standard, dia nggak pakai tag atau tanpa tag gitu. Nah, jadi kelihatannya orang ini juga nggak ngerti pakai cara kerja VLAN. Akhirnya, demi menginstal dedicated firewall itu, mereka remove semua VLAN tuh. Jadi kita udah kerja gitu ya, pisah ini, udah bagus deh menurut kita ya. Buang aja semua. Nah, itu jadi flat lagi demi adanya firewall. Nah, yang namanya security kan bukan hanya dari internet ke sana, ya kan? Nah, kalau security di layer 2 gimana? Ya kan? Untuk itu kan maksudnya kita split networknya untuk tujuan itu salah satunya kan. But customer is the king lah. Oke, begitu ya kira-kira. Nah, VLAN di Mikrotik. Nah, VLAN di Mikrotik gimana? Jadi by default configuration, Mikrotik itu adalah sebuah router, berarti layer 3 ya. Nah, dengan demikian Mikrotik bisa melakukan inter-VLAN routing tanpa trunk atau dengan trunk. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, ini kelihatannya nggak cukup deh kalau demo nih. Di sini ada interface VLAN ya, kan ada interface list. Nah, nanti kita kalau bikin VLAN, kita klik di situ tanda plus, kita masukin nama VLAN-nya berapa, ini harus unik ya. VLAN ID, nah kemudian kita harus taruh dia di sini, ini fisik ya, PHY. Nah, di sini interface fisiknya apa gitu. Oke, begitu ya, kira-kira. Nggak sempat demo nih. Oke, lanjut. Nah, terus Mikrotik ngeluarin ini CRS ya. Nah, CRS ini fiturnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan router OS saja. Gitu. Kalau router OS itu kan dia inter-VLAN routing. Oke. Nah, dengan CRS dia lebih banyak fokus ke feature layer 2. Oke. Jadi contoh misalkan ini ya. Nah, VLAN ini standar ya. VLAN total VLAN dalam sebuah device itu memang 4000 ya, 4096 ya.
Itu memang karena tag VLAN-nya emang udah terbatas maksimum segitu gitu kan. Terus dia bisa ini ya, any to any VLAN translation. Nah, dia bisa CRS translation. Jadi masuk VLAN 10, keluar VLAN 20. Nah, itu namanya VLAN translation. Itu bisa. Nah, kemudian juga ini VLAN switching ya gitu atau VLAN port mapping itu gitu. Kemudian VLAN virtualing ya. Jadi kalau yang masuk ke port tertentu itu hanya boleh VLAN misalkan 10, 20, 30 saja gitu ya. Itu VLAN filtering. Nah, jadi itu feature dari CRS. Itu sekarang sudah ada trainingnya sendiri dan itu rada mumet ya. Saya kemarin mau ikut ujian, salah tanggal gitu. Ya, nasib lah nantilah setelah pandemi, mudah-mudahan. Oke, terus ada ini VLAN assignment ya. Nah, sebelumnya kan kita bilang assignment kita membagi switch itu berdasarkan physical port, ya nggak? Port 1 sampai 5 VLAN 10, port 5 sampai 10 VLAN 20 kan gitu. Nah, bisa nggak kita split itu VLAN berdasarkan hal yang lain? Ya, ini kan port udah biasa nih lah ya, udah oke lah nih barang ya kan. Nah, bisa nggak kita berdasarkan yang lain? Nah, ternyata dia bisa gitu. Bisa pakai berdasarkan protokol. Jadi kalau TCP VLAN 10, kalau UDP VLAN 20 gitu. Bisa. Nah, yang canggih lagi nih ya, MAC base gitu. Nah, jadi nanti MAC address kita di tracking tuh sama si switch-nya. Jadi udah didaftarin gitu kan. Jadi mau colok di mana aja VLAN-nya tetap gitu. Asik kan di situ ya. Nah, ini nanti bisa koneksikan ke ke perangkat misalkan yang kayak gini tuh di wireless gitu ya. Jadi mau connect di access point manapun tetap aja masuk ke VLAN nano gitu. Bisa. Nah, cuman sekarang kan si Apple ya sama Android. Nah, itu kan dia ada ini. Yang namanya MAC address itu kan teorinya dia statik ya enggak? Ya, burn in address ya enggak namanya MAC address ya. Burn in address. Jadi addressnya udah di burn, udah ditanam di sana nggak bisa dirubah-rubah. Nah, tapi MAC address itu bisa dirubah secara fisik gitu. Nah, dengan keluaran Apple yang baru ya, policy Apple yang baru tapi bisa dinonaktifkan. Nah, MAC address-nya itu sekarang itu dinamik ya. Nah, jadi tiap kali berapa menit dia berubah gitu. Nah, ini nanti pusing nih ya, teman-teman yang belajar hotspot ya, bakalan pusing tuh. Kalau ketemu klien Apple tuh ya, aduh. Dan Android yang baru juga sama. Nggak tahu nanti nih ya. Tapi feature itu bisa dimatikan ini. Jadi kan kalau hotspot kita SIM-Cortex nyatet kan MAC address-nya. Nah, nanti kalau dia berubah lagi pasti komplain tuh. Oh, saya kok nggak bisa udah login 10 menit gitu ya. Oh, kenapa ini nggak bisa lagi gitu kan. Nah, ternyata MAC address-nya berubah. Gitu. Ya, gitu deh. Oke. Nah, VLAN di CRS. Nah, ini CRS lebih, ya tadi udah dibahas ya. Punya feature lebih banyak. Kemudian feature-nya dibound ke hardware ya. Kemudian, nah di CRS sendiri itu ada seri-serinya ya. Yang paling baru itu seri 3X ini. Nah ini dia 3X. Nah ada juga yang seri 1 dan 2 ini yang model lama. Diharapin kalau teman-teman mau beli yang versi 3 gitu ya. Oke, nah komen di CRS berbeda dengan router OS kayak tadi ya. Tapi konsep VLAN-nya ya sama. Ya wajib samalah gitu kan. Kalau beda gimana kita ya nggak. Oke, demo ini masih ada sisa 5 menit ya. Moderator boleh demo aja atau jelasin dulu aja ya. Dan kita habisin yang ini aja dulu ya. Habisin demonya ini dulu deh. Jadi misalnya ini demo ya. Ceritanya di sini ada router 41, ada switch 51. Ini semuanya MikroTik ini. Ya PC gitu. Nah, yang nanti kita configure di sini ya. Ini config. Jadi ada switch 51. Nah, nanti switch 51 terkoneksi dengan Ether 2, Ether 3, Ether 4 gitu. Nah, nanti dia akan menghubungkan router 41 dan 61. Oke, kemudian dia bisa menghubungkan router 41 dan 71 ini ya.
itu dan satu lagi gitu. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa pakai teknik VLAN di sana. Nah, nanti switch 51 kalau kita zoom ya, ini kita belajar konsep aja dulu ya. Berarti nanti bridge 1 misalkan ini ya, intinya dari 41 ke 61 gitu. Nah, berarti nanti dari sini, kita connect. Nah, kita nanti akan bikin 3 bridge gitu ya. Nah, bridge-nya warna kuning aja deh. Nah, jadi ini ada bridge 1, ada bridge 2, ada bridge 3 gitu ya. Nah, untuk bridge 1, nanti connect-nya seperti ini ya. Nah, jadi bridge 1 itu misalkan kita akan koneksi tanpa VLAN ya. Jadi langsung interface fisik ya antara Ether 2 sini dan Ether 3 di sini. Itu, oke, saling koneksi. Nah, nanti akan ada misalkan VLAN berikutnya ya yang warna hijau nih. Oke, nanti di sini ada seperti ini. Jadi di Ether 2 kita bikin interface logic gitu. Nah, kemudian di sini kita koneksi ke koneksi fisik. Jadi bridge 2 itu menghubungkan interface fisik dan logic. Nah, berarti nanti di sini ada konsep yang tag dan untag. Ya, untag-nya berarti dari sini, ya no tag. Nah, di sini berarti pakai tag, gitu kan. Nah, sedangkan yang berikutnya, ini yang warna apa ya? Warna ungu aja deh. Nah, yang ketiga, nah, lewat Ether 2 juga diterima oleh switch 51. Nah, ini antara logic dan logic. Nah, gitu. Oke. Nah, berarti dari sisi 41 di sini pakai tag, di sini juga terimanya tag gitu ya di sisi 51. Begitu keluar di sini juga pakai tag itu ke arah yang Ether 5 ini. Kemudian di Ether 2 ini juga pakai tag. Jadi full tag ya. Tidak seperti yang PC 71 ini. Ya, kalau 71 dia tag-nya itu di atas saja ya, yang di atas saja ini pakai tag ya. Ini tag. Nah, yang di bawah ini no tag gitu ya. Saya tulis NT, no tag gitu. Oke. Itu kira-kira. Nah, VLAN di router OS cara buatnya seperti ini. Kemudian ya, saya harap teman-teman sekarang semakin tercerahkan terkait dengan VLAN ya. Material ini juga bagian dari Mikrotik ya, training Mikrotik ya, workshop Mikrotik ya. Jika teman-teman berminat bisa sign up gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Diansyah ya. Oke, mungkin satu pertanyaan. Boleh. Sebenarnya pertanyaan banyak, cuma karena waktunya udah terbatas ya, jadi kita tampilkan satu aja. Mungkin Mas Yoga ada pertanyaan. Oke, ya. Ya, mohon maaf ini juga nggak ada demonya ya. Iya, apa-apa. Jangan demo karena masih ribut sekarang. Betul. Diciduk nanti malahan. Kita mending presentasi, nggak usah demo. Oh iya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari IGS Tube nih, dari YouTube nih. Oke. Mau tanya, lebih baik mana pakai metode VLAN atau DHCP server dengan di set netmas/32? Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Ya, jadi kalau misalkan /32 itu dipakai untuk point to point ya. Biasanya kita pakai di PPP gitu. Kalau untuk DHCP di mana sistemnya broadcast itu lebih baik pakai yang slash misalkan 24 gitu. Karena kalau misalkan host dia menerima 32, nanti kan kita harus setting setting IP, setting routing ya, default gateway ke sana kan gitu. Nah, tidak semua host bisa menerima /32. Ya, kalau Mikrotik dia bisa terima /32, tapi nanti kita harus setting default route-nya ke IP address tertentu. Gitu. Oke, terjawab. Jadi ya. kalau misalkan pakai /32 apa enggak, nanti lihat ininya, lihat hostnya, ya. Dia support /32 enggak, karena enggak semua host bisa support /32. Kalau Mikrotik dia bisa. Itu keren banget. Nanti ada point to point addressing itu keren banget. Enggak, dua-duanya /32 tapi bisa connect.
Oke, terima kasih Mas Ahmad Mardiansah Ya, ya. sama-sama. Ya ini sebenarnya ada Ya. pertanyaan tapi juga tadi di penjelasan katanya ini pada komen, oh ternyata sudah terjawab gitu. Berarti lengkap sekali ya presentasinya ya. Udah bisa nebak pertanyaan. Oh iya, wow. Sudah bisa melihat masa depan. Oke, terima kasih Mas Ahmad Mardiansah sudah join di Sama-sama, Home terima Indonesia kasih semua. Online 2020 ya.